Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggreni Eskep NS MKes, salah satu dosen Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng, akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran sebagai salah satu bagian persyaratan sertifikasi dosen SMART tahun 2022. Pada prodi keperawatan, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya keperawatan gerontik. Sebelum saya menjelaskan tentang teknik pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah keperawatan gerontik. Kode mata kuliah KEP 6.02 Keperawatan Gerontik 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep lansia dengan segala kompleksitas permasalahannya dan asuhan keperawatan kesehatan lansia dalam rentang sehat sampai sakit. Lingkup asuhan keperawatan meliputi peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, dan pemulihan kesehatan gerontik dengan pendekatan proses keperawatan dan melibatkan keluarga secara penuh serta pemanfaatan sumber-sumber yang ada di komunitas, praktik di tatanan komunitas didesain untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengaplikasikan keperawatan gerontik. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah sikap dan tatanan nilai, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Selanjutnya adalah keterampilan umum, menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisis data serta metode yang sesuai dan dipilih dari beragam metode yang sudah maupun belum baku dan dengan menganalisis data. Keterampilan khusus, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok, baik sehat, sakit, dan kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien, standar asuhan keperawatan, dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah tersedia. Pengetahuan, menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik, serta hambatannya yang sering ditemui dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama itu delivery. Dari awal saya mengajar, setiap pertemuan saya awali dengan salam pembuka, menanyakan kabar mahasiswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, review materi sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran, menyampaikan materi pembelajaran, dan mereview kembali pelajaran yang telah saya bawakan. Selain itu, saya menerapkan dua metode. Yang pertama adalah usaha kreatif dengan lingkup sebagai berikut. Dengan menerapkan Merdeka Belajar yang dirilis oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, di mana ada dua poin terpenting dalam pendidikan, yaitu Merdeka Belajar dan dosen penggerak, di mana dosen dan mahasiswa memiliki kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif, dengan menerapkan berbagai model pembelajaran inovatif yang memungkinkan mahasiswa belajar lebih merdeka sesuai kemampuan dan potensinya. Salah satunya dengan model pembelajaran blended learning. Dalam model pembelajaran blended learning, Pustekom 2019 disebutkan menurut Gamer dan Oke 2015, pembelajaran blended learning merupakan sebuah lingkungan pembelajaran yang dirancang dengan menyatukan pembelajaran tatap muka atau face to face dengan pembelajaran online yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Jadi, dalam prosesnya, selain mahasiswa belajar di kelas sesuai jadwal yang sudah dibuat, tetapi ada pembelajaran online yang dilakukan di luar jam
belajar. Belajar online saya manfaatkan untuk pemberian materi, forum diskusi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Saya memanfaatkan Google Classroom untuk mengupload bahan materi setiap pertemuan sehingga mahasiswa saya secara online dapat belajar secara mandiri. Memberikan tugas di Classroom sehingga mahasiswa bebas mencari sumber dan bahan informasi untuk menyelesaikan tugas kelas dan memanfaatkan gadget sebagai media dan sumber belajar sesuai kecenderungan anak-anak muda milenial yang lebih senang belajar dengan gadget. Nah, untuk di kelas saya menyampaikan materi ke mahasiswa berpedoman pada modul yang saya susun setiap awal semester sesuai dengan RPS yang telah disusun bersama dan berdasarkan referensi yang terkini. Penyampaian materi saya lakukan dengan ceramah, menggunakan slide presentasi, serta menulis di papan tulis untuk yang sudah dibuat, tetapi ada pembelajaran online yang dilakukan di luar jam belajar. Di akhir pertemuan, biasanya saya akan memberikan kuis mengenai materi yang sudah saya sampaikan hari itu, sehingga kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi lebih dalam. Untuk metode yang kedua, dampak perubahan. Dengan penerapan blended learning, minat belajar mahasiswa semakin meningkat, di mana mahasiswa mulai aktif dan bertanya pada saat proses pembelajaran, karena materi pembelajaran bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Mahasiswa pada saat pertemuan pembelajaran di kelas terlihat lebih siap dan mampu menjawab pertanyaan yang disampaikan karena sudah mengetahui materi sebelumnya, karena materi dan tugas belajar kami share di Classroom. Selain itu, mahasiswa lebih tepat waktu dalam pengumpulan tugas, karena di Classroom dapat dilakukan pembatasan waktu pengumpulan tugas. Dampak positif penerapan blended learning yang terasa bagi saya sebagai dosen, karena saya dapat lebih mudah memeriksa tugas yang saya berikan, memberikan penilaian langsung pada tugas mahasiswa di Classroom. Materi yang saya publish berdampak baik pada mahasiswa, karena juga menambah wawasan bagi mahasiswa tentang materi perkuliahan tertentu. Yang kedua, interaksi atau hubungan. Untuk interaksi dengan mahasiswa, saya membuat kesepakatan sesuai dengan kontrak perkuliahan yang ada pada Peraturan Akademik Akper Putra Pertiwi Wetan Sopeng. Hal yang pertama yang saya terapkan adalah interaksi dengan mahasiswa. Yang pertama itu ada kedisiplinan. Pelaksanaan kedisiplinan yang saya terapkan pada mahasiswa, yang pertama itu mengupayakan menjalankan perkuliahan pembelajaran sesuai dengan kalender akademik yang telah disampaikan pada awal perkuliahan. Kemudian yang kedua, melaksanakan perkuliahan tatap muka sesuai dengan aturan akademik, yaitu 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Walaupun saya tidak maksimal dalam pembelajaran tatap muka, maka saya akan menggunakan metode blended learning dengan fasilitas Zoom meeting sehingga perkuliahan dapat terlaksana. Berusaha masuk kelas tepat waktu, memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu. Jika jadwal kuliah pukul 08.00 sampai pukul 09.40, maka saya berusaha masuk kelas sebelum pukul 08.00 atau selambat-lambatnya saya akan masuk kelas pukul 08.10 dan akan mengakhiri perkuliahan pada pukul 09.40. 1, 2, 3. Yang keempat, untuk mahasiswa wajib memiliki kehadiran minimal 12 kali pertemuan dalam satu semester. Apabila kehadiran tidak memenuhi syarat, maka tidak akan diikutkan ujian akhir semester. Yang kelima, selain itu, saya bersama mahasiswa menyepakati hadir paling lambat 15 menit sebelum perkuliahan dimulai. Apabila terlambat lebih dari 15 menit,
mahasiswa tidak diperkenankan untuk masuk kelas kecuali dengan alasan logis disertai dengan bukti. 6. Pada saat ada mahasiswa yang nakal, saya mendekatinya dengan humanis, yaitu menegur dengan sopan. 6. Pada proses perkuliahan, semua tugas yang saya upload di Classroom memiliki batas maksimal pengumpulan yang saya tentukan. Tugas maksimal dikumpulkan 1 minggu dari hari pemberian tugas. Tugas dikumpulkan maksimal sebelum jam 12 malam. Dengan demikian, mahasiswa dituntut untuk disiplin waktu dalam pengumpulan tugas. Selanjutnya ke yang kedua, yaitu ada pada keteladanan. Banyak sekali keteladanan yang bisa saya tunjukkan kepada mahasiswa, antara lain: yang pertama, selalu mengucapkan salam ketika hendak memasuki kelas dan ketika akan memulai pembelajaran dan pada saat menutup pembelajaran. Yang kedua, keteladanan dalam berpakaian. Sebagai seorang dosen, saya selalu berusaha tampil rapi dan sederhana. Hal itu selalu saya terapkan ketika ke kampus, baik mengajar, membimbing, maupun kegiatan lainnya. Yang ketiga, saya selalu mewajibkan mahasiswa memakai seragam kampus yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan logo dan papan nama, dan menggunakan sepatu hitam. Yang keempat, keteladanan dalam berperilaku. Seorang dosen juga harus berperilaku baik kepada mahasiswa dan kepada rekan kerja. Dalam proses belajar di kelas, sebisa mungkin saya berperilaku yang baik. Kelima, keteladanan dalam bertutur kata dengan menggunakan tutur kata yang sopan dan baik dalam mengajar. Hal tersebut saya wajibkan kepada mahasiswa pada saat presentasi dan interaksi dalam kelas. Ketiga, yaitu keterbukaan terhadap kritik. Sebagai dosen, saya menganggap kritik adalah kebutuhan bagi saya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya selalu menyampaikan kepada mahasiswa bahwa dosen juga manusia biasa yang tentu tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa tidak perlu takut untuk memberikan kritik dan saran kepada saya. Salah satu kritik yang pernah saya terima dari mahasiswa adalah saat menjelaskan materi terlalu cepat, sehingga susah dimengerti oleh beberapa mahasiswa. Terkadang saya merasa tempo yang sudah cukup lambat, namun saya dapat memaklumi karena setiap mahasiswa berbeda-beda dalam menyerap informasi. Sehingga setiap selesai menjelaskan materinya, bertanya kepada mahasiswa, apakah sudah mengerti? Teknik pembelajaran saya yang ketiga, yaitu asesmen. Pada awal perkuliahan, didasarkan pada sub CPMK di RPS, bobot penilaian berdasarkan pada panduan akademik Akper Putra Pertiwi Watan Sopeng, yaitu kehadiran 80%, tugas 25%, MIT 25%, kuis 25%, dan UAS 25%. Dengan penerapan blended learning, penilaian tugas pada Classroom sangat membantu saya dalam proses asesmen. Karena melalui Classroom, saya dapat memberikan nilai secara langsung pada tugas mahasiswa yang masuk, sehingga lebih menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Selain itu, mahasiswa dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas tugas selanjutnya karena reward untuk mereka secara transparan. Demikianlah tadi pemaparan mata kuliah keperawatan gerontik. Semoga pemaparan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah baik, Bu. Jadi kita akan masuk ke pertemuan ketiga gerontik. Dari pertemuan awal yang pertama itu Ibu sudah sampaikan, itu keperawatan gerontik itu
ada 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Jadi tujuan pembelajaran untuk pertemuan ketiga ini adalah kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Jadi diharapkan mahasiswa mampu memahami dan mengetahui tentang komunikasi terapeutik dan mampu menjelaskan tentang komunikasi terapeutik dan mampu mendemonstrasikan komunikasi terapeutik pada lansia. Ya. Kemudian Ibu mau mereview untuk pelajaran minggu yang lalu. Ada yang bisa membantu saya? Saya silakan Wirasmi, silakan berdiri Wirasmi. Bagaimana dengan pelajaran pekan lalu? Jadi pelajaran minggu lalu itu kita mempelajari mengenai lansia. Jadi salah satunya yaitu definisi lansia. Jadi definisi lansia menurut WHO yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun. Jadi lansia merupakan manusia pada tahap akhir kehidupan, pada fase akhir kehidupannya. Ya, ada yang lain? Silakan. Yang saya ketahui dari pelajaran minggu lalu yaitu batasan-batasan lansia. Menurut WHO ada 4 batasan lansia usia. Yang pertama itu usia pertengahan. Dia kelompok usianya antara 75 tahun, antara 60 tahun sampai 74 tahun. Yang ketiga yaitu lanjut usia tua atau disebut sebagai old. Dia kelompok usianya antara 75 tahun sampai 90 tahun. Dan yang terakhir usia sangat tua disebut sebagai very old. Dia kelompok usianya di atas 90 tahun. Terima kasih untuk Wirasmi dan Ainul. Ya, sebelum saya masuk ke materi, saya mau bertanya kembali ke anak-anakku. Bagaimana tugas yang Ibu sudah berikan di classroom? Sudah diselesaikan atau belum? Sudah. Ya, jadi batas pengirimannya itu hanya sampai kemarin malam ya, sampai jam 12 malam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku karena sudah menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Jadi kalau begitu, Ibu mulai ya untuk pertemuan kita yang ketiga, kepalawatan diagnostik ya, cara berkomunikasi. Tapi ini akan lebih spesifik kepada si lansia, ya. Jadi komunikasi adalah elemen dari dasar interaksi manusia yang memungkinkan seseorang untuk menetapkan, mempertahankan, dan meningkatkan kontak dengan orang lain karena komunikasi dilakukan oleh seseorang setiap hari. Siapa yang tidak pernah berkomunikasi dalam satu hari? Ada? Karena sekarang itu komunikasi sudah bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Walaupun kita tidak bertatap muka ya, bisa kirim pesan melalui melalui apa lagi? Instagram. Sudah banyak ya metode sekarang. Jadi ini ya tentang komunikasi. Kemudian saya lanjut psikologi, emosi, dan sosial yang mempengaruhi pola komunikasi. Perubahan yang berhubungan dengan umur dalam sistem auditoris dapat mengakibatkan kerusakan pada pendengaran. Alhamdulillah baik. Ya, Dian Savitri bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Jadi kita lanjut ke ini. Kita mau masuk di intinya. Apa sih itu komunikasi terapeutik? Ya, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi itu komunikasi terapeutik. Kemudian kita lanjut. Ini ya, teknik komunikasi, cara-cara berkomunikasi. Di sini kita bisa lihat ada memahami pasangan bicara dengan menunjukkan sikap peduli, sabar mendengarkan dan memperhatikan ketika pasangan bicara agar maksud komunikasi atau pembicaraan dapat dimengerti. Kemudian yang kedua itu responsif, reaksi petugas kesehatan terhadap fenomena yang terjadi pada klien merupakan bentuk perhatian petugas pada klien. Jadi ini teknik berkomunikasi, caranya berkomunikasi anak-anakku ya. Nah, jadi di sini kita harus menunjukkan sikap kepedulian kepada pasien, harus sabar dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Jadi kan anak-anakku sudah praktek dulu di rumah sakit, sudah praktek di komunitas, jadi sudah paham betul apa itu komunikasi terapeutik. Bagaimana caranya berkomunikasi antara si lansia dengan anak-anakku, ya? Sudah paham sampai di sini? Jadi saya mau minta tolong kepada Mustalifah. Apa itu komunikasi terapeutik, Mustalifah?
Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatan yang dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Terima kasih ya, Musdalifah. Jadi, Musdalifah kalau sudah mengerti, ini tadi kita yang ketiga, fokus. Jadi, fokus itu adalah merupakan konsistensi. Artinya kalau kita fokus pada suatu masalah, jadi begini ceritanya anak-anakku ya. Ya, fokus. Perhatikan di sini. Fokus, misalnya ini harus kita fokus pada titik ini. Ya. Jadi untuk kelansianya masih lama ya. Nah, jadi di sini itu lansia berubah-berubah emosinya, tidak stabil ini emosi. Baru ditanya sedikit, dia tiba-tiba tersinggung. Kalau ada yang tiba-tiba temannya suka marah-marah, suka tersinggung, masih tidak ada di ruangan ini tak? Tidak ada. Ya, tapi ada hal dan faktor yang membuat seseorang marah. Karena yang pertama itu penyebabnya ada yang suka memancing kemarahan dan emosi, ya, begitu. Kemudian yang itu lansia biasa juga ditanya, dia hanya mengiyakan. Sudah makan, sudah. Kemudian ada nanti lagi temannya, keluarganya yang bertanya, misalnya ingin kita sudah harus diikhlas merawat lansia. Tapi bagaimana caranya kita sabar dan ikhlas kalau si lansianya juga sering memancing kita emosi, ya? Ada yang ditanyakan dia tidak mengerti, ada yang kita sampaikan dia diulangi kembali. Karena kenapa? Kalau lansia itu tadi pendengarannya sudah berkurang anak-anakku ya, emosinya juga sudah tidak stabil ya. Jadi kita bisa lihat di sini anak-anakku. Nah, sabar itu seperti diketahui sebelumnya bahwa klien lansia umumnya mengalami perubahan-perubahan yang terkadang merepotkan dan kekanak-kanakan. Jadi kalau orang sudah lansia, kembali komunikasi pada lansia. Ada hambatannya pada saat kita berkomunikasi pada lansia. Yang pertama itu agresif. Ada lansia yang terlalu agresif. Baru ditanya sedikit sudah menjelaskan sampai set. Ya, itu agresif karena dia mau menceritakan keadaan yang sebenarnya. Begitu kalau lansia. Ya, jadi hambatan berkomunikasi dengan lansia. Ada yang agresif ya. Kemudian di sini sikap agresif dalam berkomunikasi biasanya ditanda dengan perilaku-perilaku di bawah ini. Yang pertama itu berusaha mengontrol dan mendominasi orang lain. Ada yang suka begitu mendominasi orang lain? Ada yang pasti ada dalam lingkungan kita. Ada yang suka berbicara lebih cepat, ada juga yang suka lambat ngomong tapi teratur. Ya, ada yang seperti itu. Kita ini tidak berbicara tentang anak-anak yang ada di ruangan ini. Saya berbicara tentang lansia. Kemudian di sini meremehkan orang lain. Biasa itu kalau orang sudah lansia, dia suka menceritakan tentang dirinya. Saya dulu itu waktu kerja, saya paling fenomenal di kelas saya. Kemudian di sini biasanya ada mempermalukan orang lain depan umum, baik dengan perkataan maupun tindakan. Ya, tunjuk tangan yang bertanya. Ya, silakan Triani. Saya ingin bertanya faktor apa saja yang mempengaruhi komunikasi pada lansia? Ya, ada tadi faktor yang mempengaruhi komunikasi pada lansia. Ada temannya yang bisa menjawab sebelum ibu menjawab? Ya, silakan. Ada pun faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan lansia. Yang pertama, komunikasi pada lansia dapat menjadi lebih sulit akibat dari gangguan sensori yang terkait usia dan penurunan memori. Kemudian adanya penyakit kronis. Jadi tadi itu tentang komunikasi terapeutik pada lansia. Jadi kita harus berbicara dengan baik, sopan dan teratur kepada si lansia. Sebagai seorang perawat, sebagai anak-anakku yang baik, perawat yang baik, perawat calon perawat profesional itu menjaga lansia itu harus sabar dan ikhlas. Ya, mendemonstrasikan cara berkomunikasi pada lansia. Gimana, setuju? Ada yang bisa? Ada yang bisa mendemonstrasikan cara berkomunikasi? Kan tadi sudah paham dan sudah mengerti bagaimana caranya berkomunikasi dengan lansia, harus menjaga kesabaran, harus ikhlas, harus memperhatikan keadaannya si lansia. Bagaimana? Silakan tunjuk tangan yang bisa. Ada? Nur Hidayah? Ya, dengan Alika, silakan ibu melihat bagaimana caranya. Silakan di depan.
Bagaimana caranya berkomunikasi pada lansia? Assalamualaikum Pak. Apa nama? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar hari ini? Sudah makan? Kabar Pak. Oh, iya baik. Alhamdulillah. Apa kegiatan Bapak selama di rumah? Apa kegiatan Bapak selama di rumah? Duduk. Ini. Iya. Oh. Ya, begitu ya. Cara berkomunikasi pada lansia, teknik terapeutik berkomunikasi ya. Jadi terima kasih kepada Nur Hidayat dan Rizka yang sudah mendemonstrasikan cara berkomunikasi pada lansia. Yang lain sudah bisa ya? Bisa. Silakan duduk kembali Mas. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana caranya berkomunikasi antara si lansia ya. Namanya sudah mengerti anak-anakku? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Paham dan jelas hari ini? Bagaimana kalau kita kuis? Boleh. Ya, silahkan ambil HP-nya kita kuis melalui Classroom. Jadi ibu nanti akan memberikan pertanyaannya ya. Oke, ya. Silakan dikerja, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke, sudah. Jadi nanti sudah terkirim di classroom-nya. Nanti ibu akan kirimkan nilainya ya. Dikirim kembali ke classroom-nya kalian. Untuk hari ini sudah selesai anak-anakku ya. Jadi kita akan ketemu kembali pekan depan. Untuk pekan depan tidak ada tugas ya, karena minggu lalu sudah ada tugas, sudah dikirim ke classroom. Jadi hari ini tidak ada tugas ya. Jadi demikian pembelajaran biotik hari ini. Sampai ketemu pekan depan untuk pertemuan keempat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.